Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jumlah penduduk Indonesia saat ini jumlahnya sudah sangat besar, mungkin mendekati 300 juta jiwa. 2023, pemerintah Arab Saudi mencatat ada hampir 24 juta orang yang berangkat umroh setiap tahunnya. Dan yang luar biasa, 1,4 jutanya dari Indonesia. Artinya apa? Penduduk Indonesia punya antusiasme yang luar biasa untuk berangkat ke Baitullah. Tapi fenomenanya kita lihat bahwa sebagian besar yang bisa berangkat dari jumlah penduduk Indonesia yang 80% adalah orang-orang yang punya kemampuan finansial langsung untuk berangkat. Mereka bisa memilih pesawatnya apa, hotelnya apa, berangkat dengan fasilitas apa, mereka bisa memilih. Banyak antara mereka yang bisa menikmati proses ibadah di Baitullah dengan nyamannya. Tapi sebuah fakta menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia masih banyak dalam status sosial ekonomi menengah ke bawah. Mereka punya cita-cita yang sama untuk berangkat ke Baitullah. Tapi banyak mereka yang sudah tengah malam berdoa. Banyak mereka yang berharap bisa berangkat ke Baitullah. Setiap kita tanya mereka untuk ke Baitullah, semuanya mengatakan pengen berangkat ke Baitullah. Cuma waktu kami tanyakan, kapan rencana ke Baitullah? Hanya kesedihan, hanya tangisan. Mereka mengatakan, saya hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya kemampuan finansial untuk berangkat. Saudara kita dari para pemulung, saudara kita yang tukang sapu jalanan, saudara kita yang tukang-tukang parkir, pedagang-pedagang tradisional di pasar, juga kondisinya hanya mengatakan kami hanya bisa berdoa dan berharap semoga ada keajaiban. Bapak sekalian yang Allah muliakan, keajaiban seperti apa yang saudara kita tunggu? Apakah hanya mereka berdoa dan kita hanya mengatakan mungkin suatu saat ada orang baik yang membantu mereka? Kalau semua lembaga-lembaga yang membantu mereka untuk berangkat ke Baitullah hanya mendatangi mereka-mereka yang berpunya, sampai kapan saudara kita yang tidak berpunya bisa datang ke Baitullah dengan semua hal besar, keindahan, keistimewaan ibadah di Baitullah? Bermula dari sebuah kesedihan itu, bermula dari sebuah kepedulian itu, bermula dari keinginan kita untuk memberangkatkan sebanyak-banyaknya saudara kita ke Baitullah. Di sanalah lahir gerakan semua bisa umrah. Bagaimana dengan saudara kita yang pengen ke Baitullah tapi dia tidak punya kemampuan finansial? Kami bantu mereka untuk bisa mulai membuat simpanan umrah. Mulai dari berapapun yang ada di saku Anda untuk menjadi tamu Allah. Kami berikan benefit-benefit untuk itu. Yang pertama, kami akan berikan subsidi dana keanggotaan dalam koperasi kami. Kami tambahkan ke saldonya. Kami berikan penguatan-penguatan kepada keimanannya, supaya kecintaan ke Baitullah memuncak dalam dirinya dan dia ingin segera berangkat ke Baitullah. Terus ditambahkan, ada yang harian 10.000, ada yang pekanan, ada yang bulanan, terus mereka menambahkan. Setelah sampai pada angka 3 juta rupiah, maka kami berikan subsidi dana untuk bikin paspor 350.000. Sampai simpanannya menyentuh angka 5 juta rupiah, kami daftarkan mereka, kami bukakan SIM-nya buat mereka, dan semua perlengkapan umroh kami antar ke rumahnya supaya dia merasakan Baitullah di depan matanya. Sampai akhirnya mereka sudah lengkap dananya dan mereka siap untuk berangkat. Kami berikan lagi dana 500.000 untuk uang saku buat mereka. Lalu pertanyaan akan muncul, bagaimana gerakan yang ketiga? Mereka yang sudah pernah berangkat umroh, kami edukasi kepada mereka bahwa mereka bisa bantu sebanyak-banyaknya orang bisa berangkat ke Baitullah. Jangan cuma dirinya yang melihat Baitullah, bukan cuma keluarganya yang diantar ke Baitullah. Bantu mereka. Ada orang-orang yang berjuang dan mereka mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan kepada mereka tentang Islam, mengajarkan tentang tata cara sholat menghadap kiblat, dan mereka belum pernah menyentuh Ka'bah, berdiri di depan Multazam, mencium Hajar Aswad. Kami edukasi mereka, ajak pada mereka, yuk bareng-bareng kumpulkan sedekah umrohnya supaya sebanyak-banyaknya orang bisa kita berangkatkan ke Baitullah dengan sedekah-sedekah umroh kita. Rasulullah berpesan itu pada kita. Satu orang yang dapat kebaikan karena faktor kita yang menyampaikan kebaikan dan dia beramal soleh, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka berbuat tanpa mengurangi pahala mereka yang beramal soleh. Bagaimana kami menyiapkan? Bagaimanapun lembaga ini harus profesional. Kami punya tagline melayani
dengan memuliakan. Jangan sampai tamu-tamu Allah ini terlantar, tamu-tamu Allah ini dibiarkan, tamu-tamu Allah ini tidak diistimewakan. Maka kami siapkan nafar, tour, travel untuk bisa memberangkatkan mereka ke Baitullah. Sejak mereka mendaftar, kami sudah siapkan Umroh Academy, 10 paket materi yang akan menyiapkan mereka menjadi tamu-tamu Allah dengan kesempurnaan ibadahnya di lapangan nanti. Yang kedua, bagi mereka yang ingin membuka simpanan umrohnya, kami sudah siapkan Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur yang 14 tahun telah menjejak sebuah prestasi menjadi salah satu koperasi terbaik dan telah memiliki izin nasional untuk melayani semua calon-calon tamu Allah membuka simpanan umroh di sini. Kami sudah kerjasama dengan perbankan-perbankan syariah untuk menitipkan dana-dana amanah umat ini supaya mereka benar-benar bisa kami antar secara sempurna di depan Baitullah. Dan bagaimana yang ketiga? Kami siapkan lembaga Pondok Sedekah Indonesia, lembaga yang sudah lebih dari 7 tahun berkiprah membantu pesantren-pesantren menghafal Al-Quran. Saudara-saudara kita di mana-mana, kami siapkan lembaga ini untuk menampung semua kebaikan sedekah-sedekah kita dalam sedekah umroh kita untuk dikumpulkan, supaya kumpulan dana besar ini bisa kita berangkatkan sebanyak-banyaknya orang. Kami paham ini butuh perjuangan, ini butuh pengorbanan, mendatangi jiwa-jiwa beriman di pelosok-pelosok tanah ruang-ruang sempit semua wilayah di bangsa ini. Kami datang untuk meyakinkan mereka bahwa kami minta izin kepada mereka supaya mereka menerima, kami bantu untuk bisa datang ke Baitullah. Tunjukkan kepada Allah bahwa ada iman yang memandu kita, yang merekam, yang terus membuat kita rindu ke Baitullah. Karena di sana akan ada kunci-kunci surga yang kita akan dapatkan. Kita berikan kepada mereka sebuah keyakinan bahwa mereka akan datang ke tempat di mana Rasulullah tawaf, mereka akan hadir di mana Rasulullah sujud, mereka hadir di mana Rasulullah membaca Al-Quran, mereka hadir di mana Rasul dan para sahabatnya membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datanglah ke Baitullah. Allah menunggu kita. Allah menunggu kita dengan maghfirahnya, dengan rezekinya, dengan ampunannya, dengan keberkahannya, dengan perlindungannya. Jangan sampai kita meninggal dunia, Allah tidak menemukan kita di depan Baitullah. Karena kesempatan kita datang ke Baitullah, kejar-kejaran dengan ajal yang akan menjemput kita dalam kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.